warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Zorif Indrianto, kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan bab ketiga tentang dinamika politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin abad 1959 sampai 1965. Dinamika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dinamika politik dan dinamika ekonomi. Dinamika politik sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan yang kedua, Peta Kekuatan Politik Nasional. Ketiga, peran Presiden Soekarno. Yang keempat, pembebasan Irian Barat. Dan yang kelima, politik luar negeri. Kemudian, dinamika ekonomi. Dinamika ekonomi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem ekonomi terpimpin, dan yang kedua, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sendiri memiliki latar belakang. Yang pertama, konsepsi Presiden 1957, dan yang kedua, kegagalan Dewan Konstitut. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 ada 3. Yang pertama, pembebalan konstituen, dan yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, nama lain MPRS. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 ada 2. Kabinet Juanda diganti dengan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959. Kedua, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal sebagai istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. USDEK sendiri memiliki singkatan masing-masing. U. Undang-Undang Dasar 1945. S. Sosialisme Indonesia. D. Demokrasi terpimpin. E. Ekonomi terpimpin. Dan K. Kepribadian bangsa. Peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada demokrasi terpimpin, memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Beliau juga mengeluarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis, nama lainnya Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami beberapa penyimpangan, ada 3. Pembentukan MPRS, dan yang kedua, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR-GR. Ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembebasan Irian Barat memiliki latar belakang. Pertama, Belanda tidak mau menepati hasil KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan diplomasi. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan.
konfrontasi politik. Ada dua. Pada 1956 Indonesia membatalkan hasil konferensi meja bundar. Pada 1960 pemerintahan Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Konferensi ekonomi membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3,661 juta gulden. Mensensasionalisasi maskapai penerbangan Belanda KLM dan perusahaan pelayaran NHM pada tahun 1959. Konferensi militer pada tahun 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Pada 1962, pemerintahan Indonesia membentuk Komando Mandalia Pembebasan Irian Barat. Pasukan TNI dikerahkan melalui operasi militer di wilayah Irian Barat. Integrasi Irian Barat. Masalah-masalah Irian Barat akhirnya menjadi perhatian PBB. Pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda untuk berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Execution Authority atau UNITA pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 1962, UNITA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia sendiri wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Papera. Papera dilaksanakan pada 14 Juli hingga 4 Agustus 1969. Hasil Papera memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80,000 impressions later. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia. Politik Mercusuar. Politik Mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Indonesia keluar dari PBB terjadi pada Januari 1965. Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Latar belakang: PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apa dampak terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Devaluasi mata uang rupiah diterapkan pada 24 Agustus 1959, dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Bentuknya: 1. Mata uang pecahan bernilai 500 menjadi 50. Mata uang pecahan bernilai 1000 berubah menjadi 100. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak devaluasi. Menekan laju inflasi. Dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Caranya membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, serta
diterapkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Deklarasi ekonomi dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, yang kemudian diusul dengan 14 peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan 26 Mei. Prioritas deklarasi ekonomi: 1. Mendorong usaha swasta. 2. Memperbesar konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara Nevo. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora yang menandai konfrontasi Indonesia. Politik Mercusuar. Politik Mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Indonesia keluar dari PBB terjadi pada Januari 1965. Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Latar belakang: PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apa dampak terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Devaluasi mata uang rupiah diterapkan pada 24 Agustus 1959, dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Bentuknya: 1. Mata uang pecahan bernilai 500 menjadi 50. Mata uang pecahan bernilai 1000 berubah menjadi 100. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak devaluasi. Menekan laju inflasi. Dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Caranya membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Deklarasi ekonomi dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, yang kemudian diusul dengan 14 peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan 26 Mei. Prioritas deklarasi ekonomi: 1. Mendorong usaha swasta. 2. Memperbesar